Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Pada masa Nabi Daud dan Sulaiman, para Yahudi semuanya taat kepada Allah. Nabi Sulaiman mempunyai satu mukjizat, yaitu sangat kaya, menguasai angin, jin, dan marga satwa. Pada zaman tersebut, jin tunduk kepada Nabi Sulaiman dan mereka banyak membawakan emas kepada Nabi Sulaiman. Bahkan, yang di bawah laut pun diambil oleh Ifrit. Nabi Sulaiman mengarahkan umatnya untuk membangun Masjid Al-Aqsa. Semua jin patuh dengan perintah tersebut dan mereka membuat dengan bersungguh-sungguh bersama dengan para Yahudi dan manusia lain. Nabi Sulaiman wafat ketika berdiri atau duduk di atas kursi semasa memperhatikan jin dan manusia membangun Masjid Aqsa. Ketika telah siap sepenuhnya, tanda-tanda meninggalnya Nabi Sulaiman dipertunjukkan dengan anai-anai yang memakan tongkat baginda dan jasad baginda terjatuh. Kejadian ini adalah untuk menunjukkan bahwa jin juga tidak mengetahui perkara gaib. Selepas wafatnya Nabi Sulaiman, Yahudi berpecah belah dan kembali ke tabiat lama mereka, menyembah berhala dan melakukan penindasan. Ada juga yang masih taat menyembah Allah. Namun banyak dari mereka yang kembali menyembah berhala Baal, berhala Dagon, berhala Jenova, berhala Osiris, dan ada juga yang menyembah syaitan atau Baphomet dan Lucifer. Para penyembah syaitan ini telah membangun sebuah bangunan yang berdekatan dengan kompleks Masjidil Aqsa yang kemudian mereka namakan Solomon Temple, untuk melakukan ritual penyembahan syaitan dan akan menjadi istana kepada Al-Masih Dajjal. Kelompok tersebut diketuai oleh King Hiram the Tyre. Mereka mengangkut kebanyakan emas yang dipercayai banyak di Masjid Aqsa ke Solomon Temple tersebut. Selepas banyak melakukan penindasan, mereka diserang oleh kaum Asyiriyah yang memusnahkan kota mereka dan mereka bangun seperti semula. Selepas itu pula mereka diserang habis-habisan oleh kerajaan Rom yang memusnahkan kota Yahudi sehingga menjadi padang sejauh jarak padang. Tinggal satu dinding saja yang sekarang menjadi tembok keratapan atau Wailing Wall, yang mana Barack Obama dan George W. Bush serta bekas presiden Amerika lain melakukan ritual menangisi di tembok tersebut. Selepas itu mereka berasimilasi dengan kerajaan Rom. Kemudian Nabi Isa diutus dan mereka merasakan bahwa Nabi Isa adalah ancaman terhadap kekuasaan mereka. Mereka kemudian menghasut pemerintah Rom supaya membunuh Nabi Isa. Tetapi Nabi Isa diangkat ke sisi Allah dengan jasad dan orang lain ditukarkan ke rupa Nabi Isa. Nabi Isa akan turun ke bumi menjelang kiamat. Yahudi sekarang menginginkan Baitul Maqdis disebabkan mereka meyakini masih banyak lagi emas yang belum sempat diangkut oleh mereka sejak dulu. Mereka percaya bahwa dengan emas dan makanan mereka dapat menguasai dunia. Dan satu misi yang lebih penting kenapa mereka menginginkan Baitul Maqdis adalah untuk membangun Solomon Temple yang runtuh semasa diserang oleh Rom, agar dapat menjadi kiblat penyembah syaitan dan juga menjadi istana kepada raja yang akan ditahbiskan oleh mereka menjelang tahun 2021. Kesimpulannya, Yahudi menginginkan Baitul Maqdis disebabkan emas, membangun Solomon Temple, dan menunggu penasbihan raja Yahudi yaitu Al-Masih Dajjal yang akan bersemayam di Solomon Temple tersebut. Yahudi juga percaya bahwa Masjidil Aqsa ada di Ark of Covenant yang berada di salah satu jalan rahasia di bawah Masjidil Aqsa. Konon mereka yakin dengan adanya Ark of the Covenant ini, Bani Israel akan berjaya dalam setiap peperangan. Wallahu a'lam.
Al-Aqsa hanya menunggu masa untuk diruntuhkan oleh kafir Yahudi ini. Mereka ingin membangun kembali kuil ketiga mereka. Tapak kuil itu adalah pada tapak Dome of the Rock dan Al-Aqsa sekarang. Tetapi untuk membangun kuil baru, ada beberapa syarat yang harus dipatuhi. Antaranya ialah, kaum Yahudi dikumpulkan di satu tempat atau Israel, dan mesti ada seorang Mesias untuk membimbing mereka. Seperti mana yang kita tahu, Rasulullah adalah Rasul terakhir utusan Allah. Jadi siapakah Mesias yang mereka tunggu untuk ditabalkan itu? Sudah semestinya the false Mesias adalah Dajjal Al-Masih. Wallahu a'lam. Mengenai keberadaan emas yang mereka yakini, sebenarnya adalah buku-buku sihir kuno Yahudi. Pada zaman Nabi Sulaiman, Baginda telah menangkap syaitan yang mengajar sihir kepada kaum Yahudi dan buku-buku sihir tersebut ditanam di bawah singgasana Baginda. Itulah sebabnya mereka menggali Al-Aqsa untuk mendapatkan kembali ilmu-ilmu sihir. Buku sihir itu bukan mengenai ilmu sains dan teknologi. Ia memang buku sihir yang mengajar ilmu-ilmu hitam seperti Kabbalah, salah satu sihir kuno Yahudi. Sebenarnya salah satu sumber kekuasaan Yahudi adalah melalui pertolongan Lucifer atau iblis. Mereka memperoleh kuasa, harta, wanita, dan berbagai bentuk kemewahan dengan hanya mengamalkan ritual-ritual penyembahan syaitan. Maka buku sihir-sihir itu amatlah penting bagi mereka agar mereka dapat memperhebatkan lagi kekuasaan mereka. Walau bagaimanapun, yang maha berkuasa hanyalah Allah. Kaum Yahudi Zionis percaya bahwa akan terwujud kerajaan Israel Raya menjelang tahun 2020. Kita tidak tahu apakah Dajjal akan turun pada masa itu, tetapi hal itu merupakan kepercayaan Yahudi Zionis yang percaya bahwa kerajaan Israel Raya diwujudkan menjelang 2020 dan Mesias mereka akan turun memerintah Israel Raya pada tahun 2020. Kita sebagai umat Islam memang tidak tahu kapan waktu sebenarnya Imam Mahdi, Nabi Isa alaihissalam, dan Dajjal akan dizohirkan kepada kita semua. Hanya tetap akan berlaku saat itu dan sudah semakin dekat. Menurut hadis Rasulullah SAW, umat Islam akan berada di muka bumi ini lebih dari 1000 tahun dan tidak melebihi dari 1500 tahun. Dan kita sekarang sudah berada dalam 1432 Hijriah ditambah lagi 13 tahun. Bermakna kita telah berada di muka bumi ini selama 1445 tahun. Jadi hanya tinggal lebih kurang 55 tahun saja untuk kita berada di dunia ini. Apakah yang akan berlaku selepas itu? Hanya Allah saja yang mengetahuinya. Wallahu a'lam. 1. Nabi Isa akan memerintah dunia selama 40 tahun. 2. Sebelumnya adalah zaman Imam Mahdi selama 7 hingga 9 tahun. 3. Dan era Imam Mahdi akan menyaksikan kemunculan Dajjal, makhluk penipu dan pembohong besar sejak manusia tercipta. 4. Berdasarkan rumusan-rumusan di atas, kedatangan watak-watak besar akhir zaman sudah di ambang pintu. Hanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menentukan segalanya. Kita nantikan kebenaran janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh tawakal. Dan marilah kita sama-sama berdoa, semoga perancangan Israel untuk membina negara Israel Raya dan menguasai dunia pada tahun 2020 tidak menjadi kenyataan. Biarpun kita tidak dapat menafikan bahwa mereka memang sudah berjaya menguasai seluruh pelosok dunia pada saat ini. Yahudi telah menubuhkan pertumbuhan mereka bernama Freemason yang percaya Tuhan mereka adalah Gotu, atau The Great Glorious Architect of the Universe, yang mana merujuk kepada Lucifer atau Iblis. Selain itu mereka juga percaya Jahbulon, atau gabungan berhala Jehovah, Baal, dan Osiris. Freemason adalah organisasi tertua yang berada di dunia. Misinya adalah menolong Yahudi mendapatkan Baitul Maqdis bagi membina semula Solomon Temple untuk ritual penyembahan syaitan. Ahli Freemason kebanyakan terdiri dari golongan elit. Wallahu a'lam. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.